rahmatun min rabbi فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alhamdulillah, kita tadabbur surat Al-Kahfi yang akan dibaca. Bapak bisa membaca bersama. Panjang sih sebenarnya, tapi
apa nih? Kayaknya ini kasih kisah. Ayat berapa sih? Ayat berapa? Ayat yang ke apa dibaca tadi? Oh itu nanti itu. Sebentar ya, saya mau nanti yang potongannya. Ayat 65 itu. Atau 60. Soalnya banyak palakol lagi juga obrolan. Ayat 64, Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula dengan membelah melalui laut. 65. Lalu mereka berdua bertemu seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Lanjut. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup bersamaku bersabar. Dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu yang engkau belum cukup pengetahuan tentang hal itu? Musa berkata, akan engkau dapati aku insyaallah orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkan kepadamu tentang itu dengan terang. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Musa berkata, mengapa engkau melubanginya? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersamaku bersabar? Musa berkata, janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah bebani aku dalam urusanku dengan suatu kesulitan. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menjumpai seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersamaku bersabar? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar dariku menerima alasan. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu mereka. Penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan di negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. Dia berkata, jika engkau mau, niscaya Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta untuk itu imbalan. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan menyampaikan kepadamu penjelasan atas perbuatan yang engkau tidak mampu terhadapnya bersabar. Oke, cukup sampai situ. Jadi dengan siapa Musa itu? Khidir. Ya. Ilmu tingkat tinggi mah. Ya. Kenapa ya? Karena secara rasional pikiran orang umum gitu ya, bahwa yang namanya ngelobangin perahu sesuatu yang negatif kan, yang namanya membunuh udah jelas ya, suatu kejahatan. Yang namanya ngebangun, apalagi sekarang di kota ya, emang ada yang bangun gratis ya, ya ada ininya lah ya, ada apa? Ya, pokoknya
ini semua berlawanan dengan keumuman yang dipahami oleh Musa, dan mungkin bisa jadi, bukan mungkin lagi, kita juga mau ya juga ya, kenapa ya perahu dilubangin gitu ya, kemudian membunuh anak itu, kemudian juga membangun sesuatu yang sudah roboh begitu, seharusnya ya kalaupun roboh juga ada nyawa sewanya gitu ya. Nah, ternyata ada rahasia seperti itu. Makanya di dalam perjalanan hidup kita ini ya, skenario Allah apalagi itu pasti ada hikmah di dalam itu semua. Itu poinnya ya. Poinnya pasti ada hikmahnya. Dalam apapun perjalanan hidup kita ini, ketika kita dihadapkan dengan ujian, sesuatu hal yang mungkin pandangan kita ini sesuatu hal yang tidak baik gitu ya, maka pastikan di balik semua ini ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, ada pelajarannya. Dan alhamdulillah ini juga, ini sebenarnya kayak obrolan sehari-hari gitu orang. Kamu mau sabar nggak dengan apa? Kamu mau ikut aku, tapi kamu harus sabar ya. Iya tenang, saya sabar kok orangnya, kayak gitu asli. Tenang aja, saya orang baik kok. Tahu-taunya dalam perjalanan nggak sabar, ya banyak nanya, banyak protes, kayak gitu. Padahal ketika berjalan ini adalah berjalan dengan orang yang pintar, gitu ya. Nabi Khidir gitu ya, orang yang cerdas. Gitu. Cuman ini satu orang ini, Musa ini memang nggak sabar. Ini ceritanya. Ya mungkin kayak kita aja, gitu ya. Lebih tidak sabar kita. Ini Nabi Musa. Oke. Lanjut kalimatnya, ayat yang ke-79. Saya. Oh iya boleh. Ibu dikeraskan suaranya. 79 amma safinah. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu berdua sedang menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Nah, jelas ya, kalau dibaca dengan seksama ini jelas ya. Pertama, kenapa dirusak perahu itu, kapal itu? Karena memang sudah Khidir itu tahu bahwa raja itu ingin merampas dan menggunakan itu untuk ya tentu untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian yang kedua, kenapa anak dibunuh? Karena anak itu adalah anak yang memang tidak bisa diharapkan ya untuk orang tuanya, ya, karena bisa jadi akan menyesatkan orang tuanya, yang membawa orang tuanya dalam kesesatan. Dan ternyata luar biasa di gambaran juga bahwa
kalau selama ini kita pahami bahwa yang memberikan pengaruh itu adalah orang tua kan, nah sadarilah bahwa dalam waktu bersamaan bisa jadi orang tua anak juga bisa memberikan pengaruh kepada orang tua. Makanya seorang tua ini memang harus belajar sehingga bisa mengatur anak-anaknya, ya. Jangan sampai diatur oleh anak. Yang mengerikan itu adalah menjerumuskan orang tua. Itu bahaya. Nah, ini catatan penting buat kita semua sebagai orang tua. Mari kita terus belajar agar mampu mendidik dan mengarah anak-anak kita. Jangan sampai dibalik. Ya, mungkin karena anaknya berpuasa dengan mungkin udah dewasa karena memiliki materi yang berlimpah, itu justru menjerumuskan kita. Ya, dia hanya taunya cuma memberikan materi-materi itu, tapi menjauhkan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pelajarannya bukan berarti bunuh anak buat kita ya. Tapi ini mengingatkan ada pelajaran penting bahwa ternyata tidak saja kekuatan itu ada pada orang tua mengatur anaknya, tapi juga ada kekuatan anak yang bisa mengatur orang tuanya. Ya. Dan yang terakhir adalah saya lebih fokus kepada kalimat begini. Ternyata dengan kesolehan kita sebagai orang tua, ya, itu Allah akan memberikan semacam bonus hadiah dengan dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Jadi artinya gini, kalau ibu mengharap kesolehan anak, ya soleh dulu kita. Insya Allah Allah akan menjadikan anak kita menjadi soleh. Ya, nah itu dulu poinnya. Kenapa sampai ini Allah tidak saja mewariskan anak yang soleh, tapi mewariskan materi buat anak karena kesolehan kita nih. Lihat ya, wa amal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madinati wa kana tawlan kanzul lahum wa kana abuhuma sholihan. Ini ternyata di balik tembok yang tadinya Nabi Khidir gitu ya, diperbaiki lagi direhat itu karena di balik tembok atau di bawah tanah ini ada emas gitu. Ada harta karun kalau bahasa kita yang akan didapat oleh anak yang ditinggal dari orang tuanya. Jadi kalau soleh kita ya, maka Allah akan mewariskan anak soleh dan juga materi untuk anak-anak kita. Jadi jangan khawatir, ya. Jadi khawatirkan dulu kita, apakah kita ini soleh atau tidak. Insya Allah kita berusaha menjadi pribadi yang soleh, berusaha menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Dengan cara apa? Ya dengan belajar, dengan hadir di majelis taklim, dengan berteman dengan orang-orang baik, memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh orang-orang yang baik, sehingga ya Allah pun memberikan jalan buat kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi yang soleh, pribadi yang contoh. Gitu. Nah, ini rahasia buat kita semua sebenarnya berkaitan dengan materi. Tenang saja, materi itu akan Allah berikan ketika kita menjadi hamba yang soleh. Alhamdulillah. Demikian pelajaran penting untuk kita semua. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Mana bertanya? Ada ya? Dia antara setuju ya, berarti sudah kita soleh. Alhamdulillah, demikian yang saya kita lakukan di malam ini. Mudah-mudahan jadi catatan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku berharap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.